Mengetahui masa lampau adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Masa lampau sebagai tempat berpijak masa kini dan masa depan, oleh karena itu perlu diwariskan dan untuk menyampaikan itu diperlukanlah sebuah rekonstruksi agar dapat melukiskan jalannya peristiwa di masa lampau secara utuh. Kejayaan dan kemasyhuran kota Gresik sebagai kota bandar di masa lampau juga ingin direkonstruksi oleh pemerintah Kabupaten Gresik saat ini yang dituangkan dalam Bandar Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita di kota Gresik. Kali ini saya akan ajak sahabat semua untuk mengunjungi sebuah tempat yang telah dilakukan rekonstruksi untuk mengingat peristiwa di masa lampau di kota ini. Dan tentunya ini mengandung banyak sejarah ya sahabat. Inilah dia Bandar Gresik, sebuah kawasan di dekat Pelabuhan Gresik yang terletak sepanjang Jalan Basuki Rahmat, terletak di antara Monumen Suling dan Pelabuhan Gresik. Di sebelah kiri dari Tugu Suling ini terdapat sebuah jalan terpendek di Indonesia, yaitu Jalan HOS Cokro Aminoto yang panjangnya hanya sekitar 50 meter saja, dan di jalan itu hanya terdapat 10 bangunan kuno yang juga merupakan bagian dari Gresik Heritage. Inilah dia Jalan Basuki Rahmat itu. Jalan ini kini sudah didesain sedemikian rupa, dihiasi dengan lampu-lampu kuno ala zaman Belanda, dan saat ini masih belum diresmikan karena rencananya akan diresmikan pada tanggal 4 Desember 2022 oleh Bupati Gresik bersama Menteri Pariwisata Sandiaga Salahuddin Uno. Dunia perniagaan rempah-rempah Nusantara menempatkan kawasan pantai utara Jawa sebagai salah satu jalur perdagangan internasional. Jika di Jawa bagian barat ada pelabuhan Banten dan Batavia, maka di bagian timur Pulau Jawa terdapat Bandar Gresik. Kejayaan Bandar Gresik di masa lalu tertuang dalam berita asing. Yang pertama ialah berita asal Cina yang dituliskan oleh Zhou Junghua abad ke-12-13 Masehi serta Mahuan pada abad ke-15 Masehi. Informasi tentang Bandar Gresik yang kedua dicatat oleh penjelajah Eropa yang berasal dari bangsa Portugis. Mereka adalah Tome Pires dan João de Barros yang masing-masing ditulis pada abad ke-16 dan 18 Masehi. Pelabuhan dan Bandar Gresik mengalami masa kejayaan pada abad sekitar 14 sampai 17 Masehi dan menjadi pelabuhan yang sangat penting bagi perekonomian Kerajaan Majapahit pada saat itu. Kita lihat kantor pos, dan ini adalah Jalan Basuki Rahmat yang menghubungkan antara Tugu Suling dengan Pelabuhan Gresik. Jadi di jalan ini adalah saksi dari sejarah kota Gresik, karena di sini adalah pusat perdagangan saat itu ya. Bisa lihat jalannya dibuat mirip seperti Malioboro ya. Kurang lebih seperti itu, jadi nuansa kolonial masih ada. Tempat ini rencananya nanti akan diresmikan pada tanggal 4 Desember 2022 oleh Menteri Pariwisata kita, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Suasananya masih sepi karena ini hari Minggu, jadi mungkin masyarakat masih sibuk di CFD dan juga di alun-alun kota Gresik. Jadi sekitar kawasan ini dulu adalah kawasan Berju, kawasan besar, banyak sekali rumah-rumah masa kolonial, dan tak jauh dari sini kita juga bisa menyaksikan
Dalam buku yang ditulis oleh Tomé Pires dari Portugis yang mengisahkan tentang kegemilangan Gresik, bersamaan dengan tumbuhnya agama Islam, kota ini tumbuh menjadi kawasan yang makmur dan sejahtera. Maka dari berita Pires itulah Belanda memulai politik dagangnya ke Gresik. Pada tanggal 27 April 1602, Laksamana Jacob van Heemskerk yang telah dikenal di pantai Jepara berlabuh di Gresik. Dari sini ia mulai mendirikan kantor dagang VOC pertama di Jawa Timur. Dari cerita itu maka tak heranlah jika saat kini kita menemui banyak sekali bangunan-bangunan bergaya kolonial Belanda, karena memang demikianlah yang menjadi bangunan terakhir yang berdiri hingga Indonesia merdeka adalah bangunan peninggalan masa Belanda. Oke sahabat, jangan pernah lupakan sejarah dan tetap terus maju membangun Indonesia lebih jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.